Baik, sekarang bagaimana kalau persamaannya adalah cos X sama dengan C. Jadi kita mau menyelesaikan persamaan trigonometri cos X sama dengan C. Mari kita tinjau dulu grafik fungsi fx sama dengan cos X atau y sama dengan cos X. Seperti yang kalian lihat, sama seperti sin X, grafik ini juga mengandung bentuk yang berulang, ya enggak? Jadi lihat, bentuk dari 0 sampai 2pi akan berulang lagi, dari 2pi sampai 4pi, berulang lagi dari 4pi sampai 6pi, dan seterusnya. Berarti dia akan berulang setiap 2pi. Nah, itu adalah yang kita namakan dengan periode. Jadi periode dari suatu cos X itu adalah 2pi. Jadi semua nilai akan berulang kembali setiap interval 2pi. Jadi sini misalnya 0. Nilai cos 0 kan 1 ya, di sini kalian bisa lihat 1. Nah, lalu dia akan berulang lagi di 2pi-nya, berulang lagi di 4pi, 6pi, dan seterusnya. Jadi kalau kalian diminta menyelesaikan persamaan cos X sama dengan 1, berarti kalian harus mencari nilai X, semua nilai X, sehingga cos X sama dengan 1. Ada berapa? Tak terhingga ya. 0 derajat. Atau 0 radian. 2pi, 4pi, 6pi. Pun yang negatif. Negatif 2pi, negatif 4pi, dan seterusnya. Sehingga yang tak terhingga banyaknya itu tidak mungkin kita daftarkan. Kita bisa membuatnya secara umum, berarti nilai penyelesaian untuk cos X sama dengan 1 itu adalah 0 plus minus kelipatan periodenya, yaitu 2pi. Jadi 0 tambah K kelipatan 2pi. Jadi kalau K ini tentunya bilangan bulat ya kalau kelipatan. Jadi kalau K-nya 1 berarti 0 tambah 1 kali 2pi. 2pi yang ini. Kalau K-nya 2 berarti 0 tambah 2 kali 2pi, 4pi ini. Jadi 0, 2pi, 4pi, dan seterusnya adalah solusi dari cos X sama dengan 1. Oke. Nah, bagaimana dengan cos X sama dengan setengah misalnya? Kita Ibu buat sini ya, Y sama dengan 0,5. Jadi semua yang memotong grafik cos X kita itu adalah solusinya. Misalkan titik ini 1,05, X-nya, Y-nya 0,5, cos X-nya 0,5. Berarti salah satu solusinya adalah, salah satu solusi dari cos X sama dengan setengah adalah 1,05 radian. Kalau dalam derajat tahu ya, berapa yang nilai cos-nya setengah. Jadi cos X sama dengan setengah. Setengah itu adalah cos dari 60 derajat atau pi per 3. Jadi cos X sama dengan cos pi per 3 atau cos 60 derajat. Otomatis X-nya adalah pi per 3 ya, atau 60 derajat. Nah, sekarang lihat dalam satu periode dari 0 sampai 2pi. Selain dari ini, juga ada satu lagi, yaitu ini. Tentunya ada dua. Mengapa? Karena ini adalah 0 sampai pi per 2 itu adalah kuadran 1. 3pi per 2 sampai 2pi itu adalah kuadran 4. Dan kita tahu bahwa nilai cos X itu akan sama-sama positif di kuadran 1 dan kuadran 4. Dengan demikian, selain dari ini, pi per 3 tadi ditambah kelipatan
2pi-nya, jadi ini pi per 3, kelipatan 2pi-nya ini, kelipatan 4pi-nya ini, bisa juga solusinya adalah yang ini, 2pi dikurang pi per 3. Kuadran 4-nya, atau negatif pi per 3. Sekali lagi, kuadran 4 itu kan 2pi dikurang pi per 3, ini kan pi per 3. Atau negatif pi per 3, ditambah kelipatannya. Kelipatannya ya, mana ini ya? Kelipatannya ini. Betul nggak tuh? Salah ya? Ini kelipatannya, sorry. No, ini. Ya. Ini kelipatan berikutnya. Nah, gitu ya, bisa ya dipahami. Jadi untuk solusi cos X sama dengan C, atau cos X sama dengan cos A, katakanlah, maka solusinya adalah A itu ditambah semua kelipatan periodiknya dengan A di kuadran 4, karena kosinus positif di kuadran 4. Jadi 2pi dikurang A tambah kelipatan 2pi periodenya. Bisa dipahami tidak? Jadi kalau tadi sin X sama dengan C, dengan C-nya itu bisa kita jadikan dalam bentuk sin berapa gitu ya, sin A katakanlah, maka solusinya adalah A itu tambah kelipatan semua periodenya 360 derajat atau 180 derajat dikurang A, yaitu kuadran 2-nya ditambah kelipatan periodenya. Nah, kalau kosinus X sama dengan C, C-nya kita ganti menjadi cos A, maka solusinya adalah A ditambah kelipatan periodenya, 2pi atau 360 derajat, atau sudut berelasinya di kuadran keempat. 360 derajat dikurang A, tambah semua kelipatannya. Oke, jadi udah 2, sin X sama dengan C, C-nya kita ubah menjadi sin berapa ya? Cos X-nya juga seperti itu. Bagaimana dengan tangan? Oke, nah ini tangan. Grafik tangan. Oke, baik, ini grafik tangan. Nah, bisa kalian lihat sekali lagi bahwa fungsi trigonometri itu semuanya periodik. Kita lihat bentuk yang sama berulang setiap interval tertentu. Berapa di sini? Bisa kalian lihat intervalnya berapa? Ya, dari sini ya, misalkan ya, dari pi per 2 sampai 3pi per 2. Berarti itu berapa? Pi ya. Nah, jadi setiap jarak pi, nih, ini 1pi, dia kembali lagi bentuknya sama, bentuk yang ini. Ini berulang lagi di sini, berulang lagi di sini, atau bentuk yang ini. Kalau kita perhatikan dari 0 sampai 2pi deh. Nih, 0 sampai 2pi. Ibu batasin ya, misalkan X sama dengan 0, X sama dengan pi. X sama dengan pi. Oke. X sama dengan 0. Oke, yang tebal ya. Satu lagi, X sama dengan 2pi. Oke, nah sekarang lihat garis tebal ini. Ibu kasih warna bisa juga. Oke, nah kalian bisa lihat. Jadi kalau dalam dua fungsi yang lalu, sin X dan cos X, periodenya adalah 2pi. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini, untuk tan X,
periodenya bukan 2pi, melainkan 1pi. Jadi lihat dari 0 sampai pi bentuknya gini, gini. Lalu ini juga dari pi sampai 2pi bentuknya seperti ini, seperti ini. 2pi sampai 3pi juga bentuknya sama. Betul ya? Jadi periodenya adalah pi atau 180 derajat. Nah, jadi kalau diminta tangan X sama dengan 1, tentu kita cari dulu ya, 1 itu tangan berapa. Jadi kalau kita di sini mau cari nilai tangan X sama dengan 1, berarti nilai Y-nya sama dengan 1. Nah, semua yang dipotong oleh garis Y sama dengan 1 itu adalah solusinya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya, ada tak terhingga banyaknya ya. Ini dan seterusnya. Jadi lihat ini, lalu ini, lalu ini, dan seterusnya. Jadi bisa kita nyatakan dalam misalkan tan X sama dengan C, C-nya itu adalah tangan A, kita cari nilai tangan berapa ya C itu, maka X-nya itu adalah A ditambah kelipatan pi. Jadi A tambah kelipatan pi-nya, tambah 2 kali pi, tambah 3 kali pi, dan seterusnya. Jadi secara umum penyelesaiannya itu adalah kalau tan X sama dengan C, C-nya kita ganti menjadi tan X sama dengan tan A, maka X-nya adalah A ditambah K kali pi. Dengan K-nya bilang bulat, tentunya kelipatan dari 180 derajat. Boleh positif, boleh negatif ya. Atau plus minus K kali 180 derajat dengan K-nya bilangan bulat. Oke, gitu. Jadi, untuk tangan X, solusinya adalah A tambah K kali 180 derajat, atau X sama dengan 180 derajat tambah A tambah K kali 180 derajat. Nah, ini sengaja Ibu buat kayak gini ya, untuk menekankan. Jadi, A itu kuadran 1 tentunya ya. 180 derajat tambah A itu adalah kuadran 3, betul? Betul ya, karena tangan itu positif juga di kuadran 3, relasinya di kuadran 3. Namun, karena ini, itu atau karena periodenya itu adalah pi, maka otomatis yang di kuadran 3, itu kan A ditambah pi, memang pi ditambah sudut di kuadran 1, sehingga kita nggak perlu lagi memakai atau ini kalau untuk tangan X. Apakah akan salah kalau kita pakai? Ya tidak, tapi tidak perlu karena nanti pasti tercakup pada saat K-nya adalah 1. Jadi kalau K-nya 1 kan X sama dengan A tambah 180 derajat atau P. Jadi nggak perlu lagi kalian buat 2 di kuadran 1 atau kuadran 3. Seperti itu. Oke. Jadi kalau untuk sin X itu adalah A ditambah kelipatan periodenya, atau 180 kurang A, kuadran 2 untuk sinus, ditambah kelipatan periodenya. Cos X sama dengan C, C-nya kita ganti menjadi cos A, maka X-nya itu adalah A ditambah kelipatan periodenya, atau relasinya di kuadran 4, 360 derajat dikurang A tambah kelipatan periodenya. Khusus untuk tangan, karena tangan periodenya adalah pi, dan relasi suatu sudut A untuk tangan itu adalah di kuadran 3, yaitu pi ditambah A, maka cukup satu saja, yaitu A ditambah kelipatan periodenya. Oke, sampai di sini Ibu harap kalian paham.
Kita lanjut ke